Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja edisi Rabu 1 April 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk boleh belajar dari firman-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid untuk senantiasa memiliki kesetiaan, mendengarkan firman-Mu, dan juga memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semuanya telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Dari perikop pembacaan kita ini diberi tema, semua hal memakai logika. Tai anda mintu apa dilawan tanga. Dalam menjalani kehidupan, amat banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan dunia yang akan datang. Misalnya dunia setelah kematian. Ini merupakan suatu misteri yang sulit diungkapkan, walaupun dalam setiap agama hal tersebut terus dijelaskan. Orang Saduki merupakan suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian terdiri dari imam-imam. Mereka mendasarkan ajarannya pada kelima kitab Musa, mulai dari Kejadian sampai Ulangan. Orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan. Mengapa? Karena orang Saduki tidak percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal bagi mereka. Seperti kasus yang mereka angkat tentang seorang perempuan yang menikah dengan 7 laki-laki. Mereka berpikir bahwa setelah kebangkitan, nanti siapa yang akan jadi suami dari perempuan ini. Orang Saduki pikir bahwa kehidupan setelah kebangkitan nanti sama dengan kehidupan di dunia. Itu jelas dalam ayat yang ke-24 sampai 28 perikop pembacaan kita tadi. Jawaban Yesus kepada mereka sangat tegas bahwa orang Saduki ini sesat. Sebab mereka terbatas dalam memahami kitab suci, sehingga tidak bisa memahami kuasa Allah. Kita jelas dalam ayat yang ke-29.
Mereka tidak percaya bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati karena mereka mengutamakan logika. Kisah yang dialami oleh orang Saduki ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan dan kuasa Allah tidak bisa dipahami dengan akal manusia kita. Karena ketika kita menggunakan akal manusia kita, maka kita tidak akan pernah mengerti firman dan kuasa Allah. Karena itu berusahalah mengerti firman Allah berarti kehidupan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau percaya kuasa Allah disebut sebagai orang yang sesat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang terus mengingatkan kepada kami bahwa tidak semua hal harus kami pahami dengan logika kami. Kami mohon ampun kalau kami sering mengandalkan logika kami dalam memahami rencana dan maksud-maksud-Mu. Seperti yang sedang kami alami dengan virus corona saat ini. Mampukanlah kami ya Bapa untuk memahami maksud-maksud-Mu di dalam kehidupan kami dengan wabah virus corona ini. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk menolong sesama kami. Para dokter dan juru rawat berikan sukacita dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Juga Tuhan kami mohon berikan ketenangan bagi kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Dan biarlah kami terus mengandalkan kuasa-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.